kami itu bisa memberikan impact yang luas bagi masyarakat, bukan hanya untuk Kabupaten Toraja Utara saja, kalau bisa seluruh Sulawesi Selatan. Soalnya bisa dibilang kami itu yang pertama. Jadi ke depan nanti Pak Kamasean akan menjadi aplikasi penyedia layanan tiket elektronik untuk di seluruh objek wisata di Sulawesi Selatan. Halo sahabat budaya, selamat datang di podcast BPMD Sulsel. Gelaran KBKM telah selesai dan perwakilan dari Sulawesi Selatan yakni Pak Kamasean itu juara di level regional dan mewakili Sulawesi Selatan untuk maju ke level nasional. Saatnya kita perlu ngulik-ngulik dan mencari tahu siapa ini Pak Kamasean, tim di KBKM, apa sih karyanya sampai diundang oleh Kemendikbud untuk ke Jakarta dan mengembangkan karya yang dia ciptakan. Kita perkenalkan Pak Kamasean. Boleh diperkenalkan dulu satu-satu namanya. Halo Sobat Budaya, perkenalkan saya Azizah, ketua tim dari Pak Kamasean. Kemudian ini Dinda Yunita sebagai anggota dari tim Pak Kamasean. Yang di samping Dinda ada Devi dan yang di sampingnya ada Fadil. Kami masih punya satu anggota lagi namun tidak bisa hadir pada hari ini. Nama timnya apa? Nama tim kami itu Pak Kamasean. Pak Kamasean. Apa artinya Pak Kamasean itu, Azizah? Nah, Pak Kamasean sendiri berasal dari bahasa daerah Toraja yang berarti karunia dari Tuhan. Nah, alasan kami memilih Pak Kamasean sebagai nama tim kami karena ada istilah nama adalah doa. Nah, jadi kami berharap dengan adanya kami bisa menjadi karunia bagi daerah. Ini ikut KBKM, tahu dari mana teman-teman ini? Awalnya dari iklan Instagram, Kak. Jadi kebetulan saya sama Aziza saling kontak satu sama lain. Terus Aziza bilang katanya mau ikut kegiatan KBKM nggak? Terus saya tanya KBKM itu apa? Dijelasin sama Aziza kalau KBKM itu semacam kegiatan kebudayaan. Tapi kita harus membentuk tim. Jadi dari situ kita mulai cari-cari siapa yang mau jadi tim. Ketemulah Devi, Fadil, sama yang anggota yang nggak datang itu namanya Fajar. Kita buat tim, terus kita cari-cari ide dan kita cari-cari proposal juga dari kegiatan-kegiatan kebudayaan yang lain. Kemudian kita mulai cari kira-kira ide apa yang cocok. Ternyata ide pemesanan tiket. Terus karena kita dari Sulawesi Selatan, kita cari daerah yang paling berpotensi untuk dikembangkan kebudayaannya. Dan salah satunya adalah Toraja, karena kita kan semua tahu Toraja itu daerah wisata. Jadi kita angkat. Dan kebetulan salah satu anggota kami itu orang Toraja asli, Kak. Jadi ya kenapa tidak? Siapa orang Toraja asli? Saya, Devi. Oh, Devi. Iya. Orang Toraja. Nah, terus aplikasi yang dibikin itu seperti apa? Nah, awalnya itu kami berencana untuk membuat website pengenalan budaya. Nah, namun kata teman-teman yang lain, website pengenalan budaya itu udah terlalu mainstream. Kita kan sebagai anak muda butuh yang baru-baru gitu. Jadi kita cari-cari info kira-kira yang dibutuhkan saat ini tuh apa sih gitu. Nah, akhirnya setelah berembuk, jadi kita putusin buat website etiketing untuk tiket objek wisata di Kabupaten Toraja Utara. Kenapa mau ikut KBKM? Kenapa mesti KBKM? Kan bisa bikin sendiri aplikasinya. Karena KBKM itu salah satu kegiatan yang tidak harus dari satu kampus yang sama atau satu instansi yang sama. Kemudian kami juga melihat KBKM itu mendanai kami karena kan untuk membuat suatu aplikasi satu hal yang paling utama itu adalah dana. Dan KBKM kami rasa bisa mewadahi kami semua. Jadi kita merasa kalau kita bisa daftar kenapa enggak? Coba aja di KBKM. Dan juga yang setahu kami itu waktu awal daftar KBKM itu merupakan wadah untuk berkumpulnya anak-anak muda yang kreatif, inovatif. Jadi kita kan anak muda yang kayak seperti itu. Jadi ya daftar. Jadi KBKM itu merupakan ruang inkubasi untuk menyelesaikan persoalan kebudayaan. Apakah itu dengan cara aplikasi dan juga ada juga purwarupa prakarya gitu.
bikin aplikasi sesusah apa itu? Ini pasti butuh banyak disiplin ilmu kan, ada desainnya, tidak hanya IT kan gitu. Nah, ini pembagian jobnya dan pembagian tugas di dalam tim seperti apa? Nah, sebelum membuat website itu kami berdiskusi nantinya di website itu mau dimasukin fitur-fitur apa aja sih. Nah, jadi kita dulu bikin konsep. Nah, setelah konsepnya terbentuk, nah baru kita bagi tugas. Jadi aku, Dinda, dan Devi itu bagian desain user interface. Apa dibilang user interface? Tampilan websitenya, Kak. Oh, tampilannya. Nah, jadi kami yang desain tampilannya, tampilan awalnya, tampilan menu-menunya gitu. Nah, Fadil dengan Fajar ya handle bagian websitenya, Kak. Bagian website. Bikin apa itu Fadil? Untuk Fadil jelaskan deh. Kita jelaskan coba Fadil. Ya, bikin peranannya di tim itu seperti apa? Iya, kebetulan saya dengan Fajar yang kebetulan tidak bisa hadir berdiskusi tentang website, karena kebetulan kita diskusinya online karena nggak bisa ketemu, jadi kita lewat via Zoom membahas tentang codingannya, dibantu salah satu juga teman di luar dari tim. Jadi via Zoom garap websitenya sama si Fajar ya, karena ketemunya nanti di Jakarta. Jadi itu suatu tantangan tersendiri bagi kami. Soalnya kan kita jauh-jauh. Aku di Endrekang, ini di Makassar, terus ini juga di Makassar, Fajar sendiri di Bandung. Jadi salah satu kendalanya komunikasi. So jadilah aplikasi apa namanya? www.pakamasean.com. www.pakamasean. Jadi nama aplikasinya pakai nama tim. Iya. Oke, Pakamasean. Apa nama aplikasinya? www.pakamasean.com. pakamasean.com. Langsung muncul ini. Sudah bayar Google ya? Gitu. Sudah dong. Kemudian ini ada selamat datang, terus ini full objek wisata di Toraja. Jadi yang ada sekarang adalah destinasi wisata di Toraja saja. Iya, Kak. Untuk sementara itu kami baru masukin 3 objek wisata. Tapi rencananya ke depannya kita bakalan masukin semua objek wisata, Kak, di dalam website kami. Nanti ke depannya gitu. Saya coba jadi fasilitas untuk dapatkan tiket bisa masuk di destinasi wisata di Toraja. Saya coba masuk ke Buntu Sopai. Buntu Sopai. Kemudian harga tiket wisatawan lokal harganya 15.000. Harga tiket wisatawan mancanegara 30.000. Saya wisatawan lokal klik beli. Oke, isi nama, email, nomor telepon, tanggal. Ini tanggal adalah tanggal kalau saya coba itu ya. Berkunjung. Tanggal berkunjungnya, bukan tanggal hari ini. Iya, tanggal berkunjung. Jadi sama saya mau datang minggu depan tanggal sekian, bisa kasih masuk itu. Jadi nanti tiketnya bisa dipesan dari jauh-jauh hari. Asik. Oke, dan setelah dibeli, itu bagaimana cara bisa di sharing tidak? Bagaimana caranya tim Pak Kamasean itu mengintegrasikan antara aplikasi ini dengan pengelola destinasi wisata di sana. Katakanlah saya pengelola wisata Buntu Sopai, gitu. Gimana saya bisa ACC membiarkan orang masuk menikmati fasilitasi wisata saya dengan menggunakan aplikasinya Pak Kamasean? Apa bukti bahwa dia sudah duitnya dia sudah masuk ke rekening saya kan yang punya. Gitu. Jadi di website kami itu kami bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Mitrans. Mitrans itu yang menghandle untuk masalah pembayaran. Mitrans? Iya, Mitrans. Platform untuk pembayaran, Kak, yang sudah terdaftar di OJK. Jadi Pak Kamasean kerjasama dengan Mitrans. Jadi untuk sementara itu digunakan satu rekening atas nama tim. Nanti uang yang masuk ke dalam rekening tim, kemudian nantinya akan diserahkan kepada pihak-pihak pengelola objek wisata. Didistribusikan sesuai dengan tempat si usernya, penggunanya mau bayar tiketnya. Jadi kalau ke Buntu Sopai, uang saya akan langsung ke sana juga, tapi melalui rekeningnya Pak Kamasean. Jadi dapat duit dong itu Pak Kamasean. Untuk sementara kami masih non profit, Kak.
belum mengambil keuntungan dari website itu. Kenapa tidak mau jadi orang kaya begitu? Untuk sementara kita mau fokusnya di pengembangan dulu. Jadi nantinya kalau websitenya sudah mantap, udah bisa digunakan secara massal, mungkin nantinya kami akan berdiskusi dengan pihak pengelola maupun dinas-dinas terkait tentang mungkin akan dikenakan biaya-biaya tertentu pada setiap transaksi di website kami. Itu ke depannya apakah aplikasi ini hanya sekedar penjualan tiket destinasi wisata atau ada ide lain, fitur-fitur lain yang mau coba ditambahkan sama Pak Kamasian? Nah, rencananya kami itu nggak mau sekitaran penjualan tiket aja. Mungkin nantinya kami itu akan mengembangkan ke pengenalan-pengenalan daerah lain. Ini yang bikin ide Aziza saja kah? Semua. Jadi paling karena wisatawan juga akan datang ke suatu objek wisata, tentunya mereka pasti membutuhkan informasi seperti penginapan, transportasi. Jadi rencananya mau dimasukin juga ke website sebagai informasi tambahan transportasi apa yang ada di sekitaran objek wisata untuk memfasilitasi wisatawan. Karena kan tujuan wisatawan datang itu untuk mendapatkan pengalaman. Jadi jangan hanya berfokus pada saat mereka sudah masuk ke dalam objek wisata, tetapi bagaimana pengalaman mereka pada saat mereka berada di Toraja atau daerah-daerah lainnya yang akan dimasukkan ke website. Apakah harganya lebih murah kalau saya beli tiket langsung ke sini atau lewat Pak Kamasian ada lebih mahal kah atau sama atau ada diskon dari pemilik atau pengelola destinasi wisata? Nah, bedanya itu kalau pesan melalui website dan pesan langsung ke loket, mungkin nantinya itu kami akan mengenakan pajak setiap transaksi. Tapi kan nanti langsung praktis masuk, Kak. Tinggal scan barcode di loket, langsung masuk, nggak usah antri lagi. Nah, kalau kita langsung datang ke loket tiket, nah belum antrinya, belum lagi buat nukarin uangnya, belum lagi berdesak-desakannya. Jadi dengan adanya website kami itu bakalan mempersingkat, efisiensi waktu juga. Kita cerita sedikit pengalamannya teman-teman Pak Kamasian waktu di KBKM. Itu waktu tiba di Jakarta kan, berapa tim saingan nanti waktu di sana? 21. Se-Indonesia. Dari total 722, terus disaring lagi hingga mendapatkan 22 tim. Namun ada salah satu tim yang mengundurkan diri, jadi totalnya 21, 11 Purwarupa dan 10 aplikasi. Pak Kamasian ada di antara 10 besar tim aplikasi. Itu bikin apa saja kegiatannya di sana waktu kemah budaya? Kegiatannya itu kemah betul ke berkemah atau gimana? Istilah, cuma istilah sebenarnya. Kegiatannya tuh banyak banget. Kita tuh waktu baru datang kita disuruh berbaur sama teman-teman lain. Katanya perluas koneksi, gitu. Nah terus abis itu langsung pembukaan. Hari selanjutnya itu kita dikasih kelas-kelas inspiratif, materi. Kelas inspiratif. Ada tentang public speaking kalau nggak salah, terus ada tentang marketing dari COO Hungry. Terus ada satu lagi materi tentang psikologi. Tentang mental health. Nah terus hari selanjutnya itu kita ada pameran di Gedung A Kemendikbud. Pamerannya itu sebenarnya 1 hari, tapi besoknya penjurian di tempat yang sama. Jadi teman-teman juga presentasi karya. Iya. Presentasi itu untuk KBKM tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Ya, kita kiranya tahun 2021 maksudnya. Iya, tahun 2020. Kita kan 2021. KBKM Pak Kamasian alumni KBKM 2021. Oke. Nah, untuk tahun 2021 sendiri juri yang datang ke booth kita ditanyain, ini kalian buat apa? Fitur-fiturnya apa aja? Kita punya booth tersendiri. Di situ kita pamerkan karya-karya. Di situ juga penjurian sebenarnya. Iya. Jadi dikasih tahu sebelumnya bahwa seperti itu mekanisme penjuriannya atau tidak ditahu? Sebelumnya sih enggak. Iya, tidak. Dikirain bakal masuk di ruangan terus presentasi dalam ruangan, ternyata tuh enggak. Ternyata di situ penilaian. Wah.
apakah ada yang nyinyir terkait aplikasinya Pak Kamasean? Apa yang bikin apa, atau tantangan tersendiri dari orang tua? Kok bikin apa itu Kak? Itu kuliahmu saja kasih beres itu. Nggak usah bikin sembarang apa gitu. Ada tantangan kah, masalah dalam kalau dari aku sendiri sih tantangan mungkin lebih ke izin. Oke. Kalau aku sih lebih ke izin orang tua sih. Kan orang tua agak strict gitu. Jadi kayak aku jelasin baik-baik, ini ada kegiatan gini, begini, terus bilang oh ya udah, jadi abis itu udah diizinin sih. Padahal awalnya nggak boleh kemana-mana gitu. Kalau hambatan yang lain, kalau hambatan yang lain itu mungkin kayak lebih ke komunikasi antar tim aja sih. Oke. Dinda. Kalau saya pribadi sih lebih ke kepercayaan orang tua awalnya, Kak. Jadi orang tua saya itu baru percaya kalau saya ikut KBKM pada saat pengumuman ke Jakarta. Jadi mereka nggak percaya kalau misalkan saya dan teman-teman bisa sampai ke Jakarta. Jadi awalnya kayak itu kegiatan apa, nggak merugikan atau ada sangkut pautnya dengan perkuliahan. Terus saya bilang iya ada kok nanti. Sampai pada akhirnya saya kasih tahu ke mereka kalau nanti bulan Desember saya ke Jakarta. Terus ditanyain mana buktinya, saya kasih lihat suratnya. Oh ya ternyata ada juga manfaatnya. Itu aja sih. Jadi dibiayai sama Kemendikbud untuk ke Jakarta. Jadi dapat tiket pesawat, uang saku, dapat uang saku. Bahkan dari Live in Desa kita udah dibiayain sendiri. Itu difasilitasi. Iya, udah difasilitasi. Oke. Kalau saya Kak, orang tua sangat mendukung, tapi kendalanya di waktu. Bagi waktu kuliah, terus live in desa kemarin juga sempat keteteran. Kan kita live in desa langsung ke objek, terus rata-rata objeknya itu masih terbatas sama jaringan, terus perjalanannya juga tidak mudah. Ada medan-medan yang susah. Jadi susah kalau mau sambil kuliah. Oke, Fadil. Kalau saya alhamdulillah orang tua mendukung. Karena apalagi pengalaman yang kita dapat kalau kita ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi itu diadakan sama Kemendikbud, jadi alhamdulillah sudah terpercaya. Iya. Oke, harapannya untuk ke depan di Pak Kamasean mau seperti apa? Harapannya sendiri satu Fadil nanti juga. Untuk harapannya sendiri, kami itu bisa memberikan impact yang luas bagi masyarakat, bukan hanya untuk Kabupaten Toraja Utara saja, kalau bisa seluruh Sulawesi Selatan. Soalnya bisa dibilang kami itu yang pertama. Untuk di Sulawesi Selatan belum ada saingannya. Jadi ke depan nanti Pak Kamasean akan menjadi aplikasi penyedia layanan tiket elektronik untuk di seluruh objek wisata di Sulawesi Selatan. Plus tambahan objek kemajuan kebudayaan, informasi juga ada di sana. Dinda, harapannya tentang Pak Kamasean? Kalau saya semoga dengan mengembangkan aplikasi Pak Kamasean bisa memberikan dampak yang baik, terutama untuk masyarakat, karena kita membuat aplikasi ini juga membawa tanggung jawab dari masyarakat dengan harapan-harapan mereka. Saya juga berharap ini bisa membantu kami untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi kami pribadi dan bagi orang lain yang juga akan bekerja sama dengan tim Pak Kamasean. Dan khususnya untuk kebudayaan, agar tidak habis dimakan waktu gitu. Aplikasinya memang dalam rangka untuk menjawab persoalan-persoalan kebudayaan. Devi. Kalau harapan saya semoga kedepannya juga semakin banyak yang mau bekerja sama untuk mengembangkan kebudayaan yang ada. Sudah terwakilkan tadi Kak sebagian. Iya Kak, sebenarnya sudah banyak semua terwakilkan harapan-harapan. Mungkin niatnya lebih banyak lagi investor mau masuk, bisa diajak situ langsung. Yang mau invest ayo ke ada kontak bisa dihubungi atau Instagram, media sosial. Untuk Sobat Budaya bisa mengakses website kami yaitu www.pakamasean.com atau bisa juga di Instagram @pa.kamasean dan di situ juga bisa melalui email yaitu kontak@pakamasean.com. Kalau mau kerjasama DM saja langsung. Bisa DM Instagram atau melalui email. Fast respon minta. Mas. Oke, terima kasih banyak. Kita kasih applause guys untuk
tim Pak Kamasan, luar biasa. Saya pikir memang ide kecil bisa digarap dengan serius dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Ini ada anak desain, ada anak IT. Aziza jurusan kesehatan masyarakat. Tapi kemampuan manajerialnya itu berikutnya. Dan kalau Dinda jurusan PGSD. So berbagai macam latar belakang keilmuan untuk menuntaskan atau menyelesaikan sebuah persoalan yang menjadi keresahannya teman-teman. Lihat di Toraja tidak ada aplikasi itu, dan diciptakan sebuah aplikasi. So sangat inspiratif, dan kita harap ide-ide dan cara-cara berpikir dan cara-cara berkarya seperti ini bisa dikembangkan bagi sahabat budaya lain dimanapun berada. Sekian untuk podcast kita kali ini, sampai ketemu di podcast selanjutnya.